Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari review jurnal berjudul Training and Development: A Tool for Employee Performance in the District Assembly in Ghana. Pertama adalah latar belakang. Pelatihan dan perkembangan adalah salah satu praktik sumber daya manusia yang penting dan salah satu topik yang paling banyak diteliti. Studi ini mengeksplorasi sejauh mana pelatihan dan pengembangan membantu kinerja karyawan, menilai pelatihan dan pengembangan sebagai alat, memeriksa pengaruh program pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan, dan akhirnya mengidentifikasi kendala yang dihadapi manajemen dan karyawan selama pelatihan dan pelatihan pengembangan. Temuan di sini adalah dapat memperkaya diskusi tentang kerangka kebijakan yang tepat yang dapat mendorong konsep majelis distrik di Ghana. Tujuan: untuk mencoba memperbaiki posisi kinerja karyawan dengan mempertimbangkan pelatihan dan pengembangan sebagai alat untuk kinerja karyawan di majelis distrik di Ghana. Responden: target untuk studi ini terdiri dari semua karyawan Kumasi Metropolitan Assembly. 15 departemen di Kumasi Metropolitan Assembly digunakan untuk studi ini. Metode pengumpulan data: dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak untuk memilih semua elemen. Data primer untuk peneliti diperoleh dengan bantuan kuesioner yang diberikan secara pribadi kepada responden. Data yang dikumpulkan didasarkan pada kinerja karyawan, pengaruh program pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan, dan terakhir mengidentifikasi kendala yang dihadapi manajemen dan karyawan selama latihan dan pengembangan. Informasi tentang karakteristik umum anggota staf juga diperoleh. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil riset mengungkapkan bahwa majelis memiliki perpaduan tim kerja yang berpengalaman 40% dan muda, yaitu sebanyak 60%, yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bekerja dengan baik dalam pekerjaan mereka. Yang pertama itu ada hipotesis 1. HO ada hubungan yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan karyawan dengan kinerja karyawan di majelis kabupaten. Uji korelasi Spearman dilakukan untuk menguji signifikansi statistik dari hubungan antara pelatihan dan pengembangan di satu sisi dan kinerja karyawan. Besarnya adalah 0,3347, p-value 0,030, yang menunjukkan bahwa hubungan langsung dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Yang kedua ada hipotesis 2. HO ada hubungan yang signifikan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan dengan kepuasan kerja di majelis kabupaten. Hipotesis yang menggunakan ada hubungan yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan dengan kepuasan kerja diterima pada nilai signifikan 0,05 berdasarkan fakta bahwa nilai R sebesar 0,3338 lebih besar dari nilai P sebesar 0,0307. Dari tabel 4, kendala yang dihadapi manajemen selama pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sangat berbeda. 40% responden menyatakan bahwa masalah utama adalah dana. Ketidaktersediaan dana dapat memicu tertunda masalah pelatihan dan pengembangan dalam suatu organisasi yang pada gilirannya mempengaruhi program yang dijadwalkan. Seluruh program pelatihan dapat ditunda atau ditunda selama 1 atau 2 tahun sehingga merugikan organisasi sebagai pelatihan dan pengembangan karir merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pada tabel 5, 50% karyawan mengeluhkan waktu yang tidak memadai yang dialokasikan untuk pelatihan sebagai masalah utama yang mereka hadapi selama pelatihan dan pengembangan. Ini berarti bahwa penyelenggara berbagai program pelatihan di dalam majelis tidak memberikan cukup waktu kepada anggota staf untuk mengetahui lebih banyak tentang tujuan mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Agar organisasi dapat mencapai tujuan keseluruhannya, penting bagi organisasi untuk menerapkan pelatihan dan pengembangan dalam aktivitas luas mereka untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Pengusaha perlu memberi perhatian serius dan menerapkan sumber daya
yang dialokasi dalam anggaran mereka untuk pelatihan dan pengembangan untuk latihan penting ini. Untuk meningkatkan kinerja organisasi serta pekerja untuk kelancaran hidup berdampingan dalam organisasi, menunjukkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari manajemen dan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara pelatihan dan pengembangan dengan kinerja karyawan meskipun masalah pelatihan dan pengembangan tidak dilakukan secara rutin dan secara jelas, menunjukkan bahwa kinerja majelis sedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.